Ya Sobat Goli, ini adalah produk jambu biji merah ya. Saya olah menjadi ada yang frozen ya, masih berbentuk buah. Ini untuk mempermudah pelanggan-pelanggan kami di saat ada pemesanan fresh juice ya di restoran ataupun hotel ataupun kafe, dan jus-jus yang punya stand di toko-toko juga, itu salah satu jadi pelanggan kami juga. Ini yang 100 gram, jadi mereka buat fresh juice itu tinggal dibuka aja ya, lebih memudahkan si pihak penjual jus. Karena kalau misalkan mereka stoknya itu buah fresh ataupun membeli buah fresh dari pasar, itu akan ada kesulitan di saat buahannya itu kurang matang pohon dan kualitasnya menjadi tidak bagus ya. Nah, ini tinggal memakai gula aja mereka. Jadi ini dibuka, tinggal masukin ke blender, pakai gula dan pakai air ataupun ditambah es batu. Tapi kalau menurut saya ini tidak usah pakai es batu lagi karena udah mengandung es batu ya ini ya. Jadi udah dingin ya. Nah, kita lanjut ke bahan baku yang selanjutnya yang sudah menjadi pure. Nah, ini yang sudah menjadi pure Sobat Goli ya. Ada yang 10 kiloan, ada yang 15 kiloan juga ya. Di samping pure itu ada lagi yang saya buat menjadi ini hampir mirip dengan yang tadi saya bahas, frozen fruit yang 100 gram, tapi ini sudah ada gulanya ya. Jadi nanti pihak pembuat jus itu hanya memasukkan guava ini yang sudah ada gulanya ke dalam blender, hanya ditambahkan air 150 ml. Jadi ini langsung jadi jus nantinya. Tidak usah memakai gula lagi, tidak usah memakai es batu lagi ya. Jadi ini ceritanya dibuat jus instan ya. Jadi hanya tinggal dibuka aja, dimasukkan ke blender, ditambah air 150 ml, langsung jadi untuk menu jus 1 gelas. Baik Sobat Goli, setelah saya dari awal ya mereview dari mulai penanaman biji, ada yang dari cangkok, ada yang dari sungkup. Nanti yang sistem-sistem dari sungkup itu yang akan saya ulas lagi ya di video berikutnya. Nah, ini hasil produk jadinya. Ada yang 5 liter ready to drink, ada juga yang konsentrat untuk pengiriman ke luar daerah. Konsentrat itu sama ya, jadi 1 plus 2. Yang guava ini adalah satunya konsentrat, yang duanya air, supaya nanti di luar daerah itu bisa efisiensi di penyimpanannya, terus di pendistribusiannya juga lebih efisiensi ya, lebih sedikit, tapi hasilnya nanti akan dihasilkan lebih banyak di luar daerah. Nah, ini ada yang jus botol. Jus botol ini dipasarkan ke rumah makan ya, contoh ada rumah makan Padang ataupun tukang bakso, batagor. Jadi ini nantinya isi ulang ya, refill, supaya lebih harga supaya lebih lebih murah lagi, karena dia isi ulang ya. Ini botolnya botol kaca dan expirednya itu 6 bulan, bisa disimpan di temperatur ruangan biasa. Nah, ini yang 500 ml ini lebih eksklusif lagi di penjualannya, seperti ke toko-toko yang memang high class ya. Nah, ini yang 1 liter ready to drink untuk dikonsumsi di rumah ataupun untuk keluarga. Jadi gitu ya Sobat Goli, saya tidak bosan-bosannya untuk menghimbau kepada para petani yang memang kurang produktif, supaya lebih giat lagi untuk bercocok tanam buah-buahan ataupun sayuran. Kalau memang si penjualannya nanti kebingungan juga untuk menjual hasil panennya itu kemana, bisa hubungi nomor yang di bawah kamera Anda ini ya. Jadi si kelompok Ciwangi yang dibawahi oleh Golipam dan Goliput ini akan menjamin nantinya hasil-hasil panen dari
para petani yang memang kesulitan untuk memasarkan hasil pertaniannya, nanti bisa bergabung ke pihak Ciwangi atau Goli Farm ya. Seperti yang tadi saya bilang ya, tidak bosan-bosannya untuk menghimbau para petani, karena di Indonesia ini cukup mudah untuk penanaman. Yang penting kita konsisten aja di dalam perawatan supaya buah-buahannya itu berkualitas ya. Dan saya yakin produk lokal ini yang ada di Indonesia itu adalah produk-produk unggulan kalau misalkan kita mengetahui cara menanamnya, perawatannya, terus pemanenannya juga. Jangan sampai buah yang masih mentah, yang masih muda itu udah dipanen. Kebanyakan seperti itu ya. Contoh waktu saya kerjasama dengan petani jamu yang dari Padalarang, dia memetik buahnya itu selalu mentah. Nah, kalau mentah udah secara otomatis kualitasnya juga tidak akan bagus, malahan menjadi pahit ya rasanya itu. Jadi waktu itu di kisaran harga 3.000 jamunya itu dari petani, tapi saya tawar menjadi 4.000. Karena apa? Mereka juga bingung, kok ini Pak Yusuf ini komplain tapi malah melebihkan harga gitu. Karena apa? Karena supaya lebih semangat lagi kepada para petani. Biasanya kan orang-orang kalau kualitasnya itu tidak masuk malah ditawar ya, dari 3.000 misalkan menjadi 2.000 atau 1.500. Nah itu kan malah menjadi kepada para petaninya menjadi lebih down ya. Jadi kalau saya ini kalau bekerja sama dengan petani itu malahan harganya saya lebihin gitu, Rp1.000 per kilonya, supaya lebih semangat lagi. Dan apa yang saya mau bisa dikerjakan sama mereka. Contoh dari pemanenan buah-buahan yang kurang matang di pohon gitu, masih muda dipetik. Akhirnya saya melebihkan harga supaya dia semangat lagi gitu ya untuk bercocok tanam ataupun berkebun. Baik Sobat Goli, nantinya akan ada review-review lagi buah-buahan yang lain, terus produk-produk baru Goli Food yang akan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk para petani ataupun pebisnis pengolahan buah, yang nantinya saya juga akan banyak kerjasama dengan industri pengolahan buah supaya kita tidak mengandalkan ekspor dan bukan ekspor ya, impor terus ya. Malahan kita harusnya bisa ekspor keluar. Seperti itu ya. Mudah-mudahan banyak yang termotivasi dari konten saya ini. Saya tutup dulu untuk pembahasan tentang pink guava atau jambu biji merah ya. Baik, seperti itu aja dulu dari saya, Ayib Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.